keuangan yang sehat dan teratur. Nah, untuk menjawab itu semua, kita sudah mengundang narasumber kita, yaitu Kak Pia Ramadhani. Perkenalan dulu deh Kak, siapa tahu teman-teman kita ada yang mendengar Kak. Jadi perkenalkan, saya Pia Ramadhani selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Sarjana Traktor. Pagi ini kabarnya gimana tuh Kak? Alhamdulillah saya baik, mengerti sekali ya karena bisa diundang sebagai narasumber podcast di DPR. Oke. Kak, kan kita udah perkenalan nih, seru juga dari kakaknya. Gimana kalau kita langsung ke segmen tanya jawab oleh narasumber kita di hari ini? Kakaknya udah siap belum nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang boleh siapin? Oh, sudah siap sekali ya tentunya. Saya sudah mempersiapkan nih karena bahagia banget bisa diundang dari DPR-nya. Oke. Kan kakaknya ini selama menjabat di HMP Kebijakan ini pasti ada tantangannya ya Kak, kalau mau ikut organisasi. Tantangannya itu tentang keuangan. Terus cara HMP dan Kebijakan ini untuk menangani dan mengelola pendanaan itu gimana sih Kak? Saya jawab dulu ya. Jadi untuk tantangan sendiri di himpunan kami, himpunan mahasiswa Prodi Sarjana Traktor Kebidanan sendiri sebenarnya hampir tidak ada tantangannya atau kendalanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari kami sendiri, contohnya saja baik secara pengeluaran maupun juga pemasukan itu benar-benar jelas. Jadi benar-benar ada bukti fisiknya. Contohnya, misalnya nih, kita membutuhkan untuk pengeluaran dana himpunan. Pokoknya bersangkut paut tentang dana himpunan itu harus ada bukti fisiknya, harus ada notanya, harus jelas. Supaya apa? Supaya kita dapat meminimalisir adanya gangguan atau kendala dalam pengelolaan dana, supaya tidak terjadi miskom dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Sangat terorganisir banget ya Kak. Terus kalau misalnya dalam pengelolaan anggaran itu untuk berbagai kegiatannya itu HMS dan Kebijakan ini ada teknik sendiri nggak sih Kak untuk pengelolaan dana buat kegiatannya? Untuk pengelolaan dananya ya, saya jawab. Untuk pengelolaan dananya sendiri itu kita ambil dari keuntungan dari danus atau divisi dana usaha yang memang ada di divisi kami. Itu keren banget Kak, kegiatan kalian untuk pengelolaan anggaran itu untuk kegiatan program HMP juga. Iya gitu. Jadi keuntungannya itu dari divisi danus sendiri atau dana usaha namanya juga dana usaha ya. Otomatis kan ada usaha yang mana kita mengelola uang di situ, yang mana keuntungannya nanti akan kita alokasikan untuk kegiatan kita, kegiatan kami, untuk program kami seperti itu. Bisa Kak sekalian promosi danusnya, biasanya jualan apa sih Kak? Kalau di HMP ya kami contoh kecilnya ini ada namanya kajur. Jadi kajur itu artinya kantin kejujuran. Ya, yang mana kita menyediakan kayak ciki-ciki atau bisa minuman, makanan di situ. Yang mana boleh bagi mahasiswa boleh membelinya. Nanti sudah tertera price list-nya atau catatan harganya di situ. Jadi tinggal bayar. Namanya juga kantin kejujuran ya. Jadi langsung bayar tanpa ada yang menunggu di situ. Pas ada yang jujur ya Kak? Ya kurang tahu ya, tapi semoga sebagai mahasiswa harusnya kita harus jujur ya, tali judes dong, ya kan? Terus Kak, kan setiap HMP di setiap prodi ini beda-beda ya Kak. Cara mengevaluasi terhadap anggarannya setiap tahunnya itu, kalau di HMP dan Kebijakan ini sistematisnya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kalian setiap tahun itu gimana Kak? Nah kami, himpunan kami untuk mengevaluasi keuangan kami setiap tahunnya itu dengan cara kami itu mencocokkan anggaran baik yang tahun sekarang maupun yang tahun sebelumnya. Contohnya, misalnya dalam program kecil atau kisah sambut kecil, kita cocokkan anggaran yang tahun kemarin dengan tahun yang sekarang itu kira-kira bagaimana antara anggarannya kira-kira kalau bisa lebih kecil dari sebelumnya kan berarti untung di kami ya. Nah, jadi kan berarti adanya anggaran itu terkelola secara baik gitu loh. Kalau misalnya sebelumnya lebih sekian, kalau yang tahun ini lebih rendah anggarannya atau dananya, otomatis kan kita bisa meminimalisir adanya ketidaksamaan dalam pengelolaannya, supaya kita juga dapat meminimalisir adanya atau kekurangan anggaran di setiap tahunnya. Keren banget ya sistematis yang diterapkan di HMP dan Kebijakan ini. Teman-teman podcast bisa juga mengikuti sistematis yang Kak Pia tadi sampaikan. Dan pelatihan dan partisipasi apa aja sih Kak yang di HMP dan Kebijakan ini untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang kemanajemen keuangan tersendiri? Kalau dari saya ya, partisipasinya atau kegiatan nih yang harus kita lakukan untuk menyadarkan anggota
bahwa pentingnya manajemen keuangan itu sebenarnya kalau saya pribadi itu kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? Seperti kan kita nih setiap program otomatis kan akan dibagi divisi konsum, divisi keamanan dan lain sebagainya. Otomatis di setiap divisi tersebut pasti akan diberikan dana oleh bendahara HMP, yang mana dananya itu nanti harus digunakan sebagaimana pada mestinya. Apabila dana dari HMP tidak mencukupi, otomatis kan berarti dari divisi tersebut tidak mengelola secara baik. Nah, gunanya di situ. Jadi kerjasama anggota itu sangat diperlukan. Misalnya di divisi konsum sekian anggarannya, nah otomatis harus pas sekian atau tidak boleh lebih. Nah, apabila lebih berarti kan ada ketidaksamaan dalam pengelolaannya kan, ya ada balance seperti itu. Jadi harus benar-benar disamakan kerjasama anggota sehingga nantinya akan membentuk atau menjadikan itu sebagai apa ya, berarti itu kayak kesadaran mereka bahwa pentingnya memanajemen keuangan dari hal kecil dulu, baru nanti misalnya di proker ini kalau misalnya anggaran nggak cukup bagaimana ya, nah, nanti kan bisa sama-sama bekerja sama memikirkan hal itu. Apa ya Pak? Iya. Nah kan ini kan udah bahas tentang manajemen keuangan di LHMS sendiri. Kalau dari kakaknya ini tips untuk pengelolaan keuangan mahasiswa biar setiap harinya nggak boros itu gimana sih Kak? Kakak ada tips nggak buat teman-teman podcast ini? Itu ya, sebagai mahasiswa tentunya kita harus mengelola keuangan nih. Kakak sendiri ngekos nggak Kak? Enggak, Enggak ya. tinggal sama keluarga. Oh ya, biasanya kan kalau untuk anak-anak kos nih harus banget ya. Awal bulan tuh happy, jangan sampai akhir bulan tuh kita makan mie. Ya itu kayak. Jadi harus benar-benar kita mengelola keuangannya secara baik. Kalau tips dari saya, yang pertama kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran. Bukan organisasi loh ya. Sebagai kita juga orang harus mencatat pengeluaran kita semana, pemasukan semana, supaya kita bisa mencocokkan pemasukan bulan ini sama pengeluaran bulan ini tuh bagaimana, sama nggak. Apabila misalnya bulan ini lebih besar pengeluarannya, apa aja nih kita lihat dulu, kita evaluasi. Jadi bulan depan itu dan seterusnya kita bisa meminimalisir adanya misalnya kayak uang dadakan dan lain sebagainya. Yang kedua juga kita harus hemat. Kalau menurut saya kita harus hemat ya seperlunya aja. Jadi gunakan uang itu sebagaimana pada mestinya. Kita pentingkan dulu kebutuhan daripada keinginan kita. Selebihnya dari tadi ya, yang pertama kalau misalnya kita udah mencatat pengeluaran pemasukan, otomatis kita tahu kalau misalnya ada lebihan. Nah, uang dan lebihan itu lah kita gunakan sebagai untuk membeli keinginan kita. Yang penting itu kebutuhan dulu. Dan yang terakhir dari saya, jangan ikuti gaya orang ya. Kalau kita mengikuti gaya orang lain, otomatis nanti apa yang kita punya tidak akan cukup seperti itu ya. Jadi nanti pengelolaan keuangan di kita juga nggak akan stabil ya. Jadi bergayalah semampu kalian. Nah betul banget Kak, dari tipsnya Kakak, apalagi kita tahu ya kalau biaya kuliah itu nggak murah, di samping itu juga ada biaya pendidikan dan juga biaya hidup. Tipsnya dari Kakak ini sangat bisa diterapkan buat mahasiswa yang ikut organisasi juga. Nah itu tadi Kak, bincang-bincang podcast kita kali ini. Dari Kakak ada sepatah dua patah dari Kakak atau kritik dan saran buat podcast BPM kali ini? Mungkin sekian pesan-pesan dari saya ya. Kalau pesannya pertama, karena ini first impression saya untuk hadir di acara podcast, terutama yang undang dari BPM ya, yang mana yang di atas kami lah ya dari kata itu. Jadi kayak senang aja gitu ya kan kesannya tuh. Apalagi melihat berarti dari BPM ini juga banyak gitu proker-proker yang bisa menginspirasi kami orang-orang di bawahnya kayak AFP dan AMJ. Juga pesan dari saya dari panitia juga ramah banget. Kayak menghubunginya sabar juga, kadang saya juga lambat balasnya kayak ya, jadi tapi masih ramah. Dan itu menurut kesan dari saya itu kayak kesan pertama kali itu kayak good banget, kayak excellent lah menurut saya. Kalau pesannya dari saya mungkin kedepannya juga dari pertanyaannya kan bagus-bagus kayak pertanyaan mungkin juga lebih banyak tentang sharing kemahasiswaan mahasiswa seperti itu, karena kan nggak semuanya anak mawar ya kayak Itu tadi kesimpulannya yaitu pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa yang memang tidak mudah, tapi dengan strategi yang tepat dan disiplin, semuanya bisa berjalan dengan lancar, mulai dari perencanaan anggaran yang baik, pencatatannya rapi, hingga diverifikasi sumber pendapatan. Semuanya sangat penting untuk memastikan organisasi bisa beroperasi dengan maksimal dan transparan. Jadi buat teman-teman yang aktif di organisasi mahasiswa, yuk mulai kelola keuangan dengan lebih baik dan cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk Kak Pia dan ini sudah berbagi tips dan pengalamannya, dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast pagi ini
jangan lupa buat